Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4, TI 47011 dari kelas perilaku organisasi. Di sini kami akan membahas mengenai tugas besar mengenai organization behavior. Selanjutnya untuk anggota kelompoknya, pertama ada Musli Alina Sution, Rani Mustika, Muhammad Budiman Adiputra, Widya Eka Putri, Raden Muhammad Rasid Ramadan, dan Francisco. Untuk yang pertama ada tugas besar PLO 9, Selo 2. Dengan teori, yang pertama ada teori perbedaan work group versus work team. Sumber utama teori ini dari Robbins and Judge 2023 dari buku Organizational Behavior. Yang kedua, ada teori tim efektif dan kinerja kolaboratif dengan sumber utama teori ini dari Kanzensbach and Smith dari buku The Wisdom of Team. Yang ketiga, ada teori tahapan perkembangan tim dari Bruce Tuckman dari buku Team Development Stage. Oke, selanjutnya untuk slide ini akan dilanjutkan oleh saya. Kemudian di sini ada karakteristik work group dan juga work team. Nah, apa sih dari kedua tersebut? Nah, work group dan juga work team ini adalah dua bentuk struktur kerja dalam organisasi yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal baik itu koordinasi, kolaborasi, dan juga tanggung jawab. Menurut dari Robin and Jungle dalam bukunya yaitu Organization Behavior. Nah, di sini juga ada tabel perbedaan eh, aspek perbedaan antara work group dan juga work team. Nah, jadi dari tujuannya sendiri itu kalau dari work group itu berbagi informasi dalam pandangan, kemudian kalau untuk dari work team itu mencapai tujuan persamaan. Nah, untuk si sinergi tersendiri itu work group netral, kemudian untuk work team itu positif, kemudian untuk dari akuntabilitas itu work group terdiri dari individual, kemudian work team itu individual dan juga kolektif. Nah, untuk dari perbedaan dari proses kerja, untuk work group sendiri itu independen dan juga terpisah. Kalau work team itu terkoordinasi dan juga saling terkait. Nah, untuk dari kepemimpinan itu work group memiliki dominasi satu pemimpin, sementara dari work team itu kepemimpinan bersama dan juga partisipatif. Kemudian eh, Kemudian dari keterampilan untuk wardrobe itu acak dan juga bervariasi. Kemudian untuk dari ward team sendiri itu komplement dan juga saling melengkapi. Nah, di sini juga ada penggunaan work group dan juga work team. Nah, di sini ada kondisi tugas rutin dan juga tidak kompleks. Untuk pilihan ideal itu kita memilih work group dan juga alasannya itu sendiri tidak perlu kolaborasi intensif. Kemudian di kondisi inovasi dan juga pemecahan masalah, kita memilih work team karena membutuhkan kreativitas dan juga kontribusi lintas fungsi. Kemudian untuk dari kondisi lingkungan stabil itu kita memilih work group karena untuk struktur jelas dan juga individu dapat bekerja secara mandiri. Nah, dari work group ini menjadi pilihan ideal karena tidak membutuhkan kolaborasi yang intensif. Sebaliknya, dengan situasi yang menuntut inovasi dan juga mencegah masalah, work team lebih cepat digunakan karena mengandalkan kreativitas serta kontribusi dari berbagai fungsi. Yud. Jadi selanjutnya adalah analisis kondisi kerja yang ada di PT TKK sebelum perubahan. Yang mana setelah dianalisis bahwa diketahui bahwa PT TKK ini memiliki kondisi kerja yang lebih dominan ke work group,
dengan beberapa eh, kategori dari workgroup itu. Dia fungsinya itu terisolasi dan tidak terkoordinasi, yang mana seluruh keputusan penting baik operasional maupun strategis itu diambil oleh direktur. Jadi direktur itu memiliki eh, kuasa sendiri, memegang kuasa semua kendali mulai dari produksi, pemasaran, SDM-nya hingga pengadaan bahan baku. Karakter karakter pemimpin ini mencerminkan bahwa kondisi kerja di PT TKA ini adalah gaya kerja work group. Selanjutnya ada fungsi terisolasi dan tidak terkoordinasi, yang mana masing-masing unit seperti produksi, administratif, dan logistik itu dia bekerjanya secara terpisah sehingga mereka tidak menjalankan fungsinya dan tidak ada sinergi atau alur kerja yang saling tergantung. Selanjutnya ada ketergantungan pada arahan direktur, yang mana koordinasi hanya terjadi ketika koordinasi itu terjadi secara vertikal bukan horizontal, yaitu direktur ke bawah. Lalu hal ini menandakan juga bahwa komunikasi belum partisipatif. Maka kesimpulannya itu kondisi kerja di PT TKKA. PT TKK itu adalah work group karena belum terdapat koordinasi lintas fungsi, sinergi tim, dan akuntabilitas bersama seperti yang dijelaskan oleh Robin and Judge dalam bukunya Organizational Behavior. Selanjutnya, menurut kami, apakah yang sebaiknya diterapkan di perusahaan PT KK? Nah, diketahui bahwa di studi kasus bahwa PT TKK itu ingin merubah strateginya dari make to order menjadi make to stock, yang mana hal ini memerlukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas fungsi. Maka dalam konteks ini, eh, strategi work team lebih cocok dan lebih sesuai untuk PT TKK. Menurut Robin and Judge, work team ini memungkinkan bahwa meningkatkan integrasi lintas fungsi, sinergi dalam mencapai tujuan organisasi, lalu peningkatan efisiensi dan efektivitas, dan inovasi, memecahkan masalah bersama melalui kolaborasi intensif antar anggota tim. Selanjutnya, bukti-bukti bahwa eh, lebih baik kita mengganti dari work group ke work team, yang mana PT TKK ini juga berkomitmen melakukan investasi besar dalam bidang teknologi, termasuk pengadaan mesin otomatis dan rekrutmen tenaga ahli baru. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang semakin kompetensi secara kerja. Maka waktu menjadi solusi strategis karena dapat membangun ruang kolaborasi yang inklusif. Selain itu juga perusahaan juga berencana menyediakan layanan purna jual seperti servis kerusakan dan penyediaan suku cadang. Lalu perusahaan juga eh, ingin Lalu berdasarkan seluruh bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur kerja work team ini tidak hanya sesuai pada perusahaan PT TKK, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam fase transformasinya dari make to order menjadi make to stock. Work team akan menjadi fondasi yang penting bagi perwujudan organisasi PT TKK ini. Selanjutnya kita masuk ke PLO 9, CLO 3 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya itu di PLO 9 CO 3 kemarin kita menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada Theory of Leadership, merupakan pendekatan dalam studi
pemimpinan yang berfokus pada karakteristik pribadi atau sifat bawaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang efektif. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin dilahirkan bukan diciptakan dan mereka memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakan mereka dari non-pemimpin. Teori kedua itu behavioral theory of leadership adalah pendekatan yang menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui perilaku, bukan sifat bawaan seperti dalam trait theory. Di behavioral theory of leadership, seorang pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan dalam kasus PT TKK. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi dan mentransformasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, melampaui kepentingan pribadi demi kelompok atau organisasi. Bisa di next. Bukti dalam kasus ini adalah yang pertama, visi jangka panjang. Direktur dan para manajer perusahaan bertemu untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan perusahaan dan yang akan mengoptimalkan produksi dan menambah investasi mesin. Perubahan strategi. Pergeseran dari Make to order menjadi Make to stock. Ini merupakan uh, ini menentang pemimpin dan staff. Lalu ada inovasi teknologi. Fokus pada inovasi teknologi dan membangun organisasi. Ini ciri khas dari kepemimpinan transformasional. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Jadi ini tuh merupakan tantangan perusahaan PT TKK berdasarkan model Kurt Lewin. Ada tiga, yang pertama unfreezing, movement, and refreezing. Jadi unfreezing itu merupakan awal perubahan. Tahap awal menuntut keterlibatan individu dalam mengevaluasi cara lama yang tak lagi efektif. Jadi tahap ini tuh fokus utamanya adalah menemukan solusi baru untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu movement atau proses transisi. Jadi transisi ini tuh adalah transisi dari kondisi lama ke baru. Tahap transisi ditandai ketidakpastian dan potensi perlawanan terhadap perubahan. Jadi pada tahap ini tuh diperlukannya peran figur teladan untuk membangun kepercayaan dan mendorong aksi perubahan atau bisa disebut role model baru. Lalu yang ketiga adalah refreezing atau keberlanjutan. Pada tahap ini tuh, tahap keberlanjutan untuk menstabilkan perubahan dengan menekankan evaluasi dan penyesuaian agar hasil perubahan maksimal. Jadi dibutuhkannya komitmen bersama untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai. Next. Dan ini adalah bukti tantangan perusahaan PT TKK. Ada fase awal atau perubahan unfreezingnya itu adalah pada lonjakan permintaan itu permintaan mesin kopi meningkat drastis dari 8 sampai 12 menjadi 150 unit per bulan. Lalu ada output hanya 4 sampai 5 unit per minggu dengan utilitas 50 sampai 60%. Lalu ada tingginya rework, scrap, bottleneck dan masalah bahan baku. Oke, yang kedua adalah pada tahap movement. Pada tahap movement itu ada perubahan dari sistem kerja unit base ke proses base karena SDM mayoritas SMK. Lalu ada rencana rekrutmen SDM S1 untuk mesin otomatis dan IT. Dan investasi teknologi mesin otomatis dan perangkat lunak perencanaan produksi. Lalu untuk bukti tantangan refreezing atau keberlanjutan, ada komitmen jangka panjang, yaitu menjaga komitmen terhadap sistem kerja baru yang kolaboratif. Lalu ada budaya organisasi, yaitu tidak lagi tersentral pada direktur, mendukung kerja lintas fungsi. Lalu ada sistem penghargaan, yaitu menerapkan sistem penghargaan dan kontrol kinerja untuk produktivitas, dan peningkatan kualitas untuk memastikan peningkatan kapasitas dan kualitas produksi berkelanjutan. Oke, next. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.